Sobat Bawaslu, selamat datang di Suara Demokrasi. Jaga suara, wujudkan demokrasi. Tempat kita ngobrol santai, tapi berbobot soal isu-isu yang dekat dengan kita, terutama untuk kalangan anak muda. Banyak yang bilang, pemilu itu cuma soal nyoblos, tapi ternyata ada dunia lain loh Sobat Bawaslu yang jarang kita lihat. Dan hari ini kita bakal bongkar dari sudut pandang mahasiswa magang di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, hari ini kita nggak sendirian, saya Akhira bakal mencoba mengupas banyak hal seputar magang dan pengawasan partisipatif bersama teman-teman magang dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja kali ya sama teman-teman magang yang udah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Halo semuanya. Halo. Apa kabar nih teman-teman? Baik dong. Mungkin bisa langsung aja kali ya kita kenalan dari Mas di depan saya ini. Oke, sebelumnya sahabat Bawaslu, sebelumnya perkenalkan saya Iksan, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, selamat siang Mbak, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Verina Zahra, mahasiswa semester 6 di Universitas Teknologi Yogyakarta, program studi Ilmu Hubungan Internasional. Lanjut nih. Halo semuanya, nama saya Raka dari Ilmu Hubungan Internasional juga Universitas Teknologi Yogyakarta dan sekarang sedang magang di Bawaslu DIY. Oke, nah mungkin teman-teman ini udah magang di Bawaslu dari kapan nih kalau boleh tahu? Udah sekitar 3 bulan. Jalan 4 bulan, kita dari Februari awal ya. Sekarang udah lumayan banyak pengalaman ya kayaknya. Cukup banyak. Mungkin nih sebelum magang di Bawaslu DIY ini teman-teman punya bayangan nggak nih kira-kira seperti apa sih pengawasan pemilu itu? Dan mungkin setelah coba belajar ya kurang lebih selama 4 bulan ini, apakah menemukan perbedaan dari bayangan sebelumnya dan juga realita yang terjadi di lapangan? Itu seperti apa? Mungkin boleh dari Kak Iksan nih. Oke, mungkin kalau aku pribadi ya Mbak, yang menilai pengawasan tuh sebenarnya awalnya tuh cuman kita kira kalau waktu coblosan aja Mbak, kayak yang penting ada kecurangan nggak di coblosan, perhitungan suara dan lain sebagainya. Ternyata setelah magang di Bawaslu ini menemukan banyak hal yang baru nih, kayak semisal ternyata tuh pengawasan tuh ada di, kan kayak di Bawaslu ini dijelaskan ada 2 tahapan ya, non tahapan sama yang tahapan pemilu ya itu. Jadi kayak ternyata di non tahapan tuh banyak sekali pengawasan gitu, kayak misal salah satunya untuk pencegahan dan lainnya gitu. Jadi kayak kerja Bawaslu tuh nggak cuma 5 tahun sekali ya. Iya, gitu. betul. Di masa non tahapan juga ada kerja-kerja pengawasan. Mungkin dari Mas Raka mau nambahin? Iya, sebelumnya aku juga mikir pemilu itu Bawaslu itu kerjanya cuma 5 tahun sekali malahan. Sebelum aku magang di Bawaslu ini mikirnya cuma 5 tahun sekali gitu. Nah, ternyata waktu aku udah terjun magang di sini udah jalan 4 bulan ini, ngerasa bahwasanya ternyata tuh nggak cuma 5 tahun sekali, ternyata sebelum-sebelumnya udah ada tahapan-tahapan. Kayak ada juga konsolidasi, ada audiensi di mana sekarang lagi ada tahapan revisi undang-undang ya Mbak. Nah, itu juga ternyata di Bawaslu ini nggak cuma 5 tahun sekali, cuma ngawasin di tahun pemilu aja gitu. Oke, menarik banget nih ya cerita dari teman-teman. Mungkin ada nggak nih, mungkin dari Mbak Verina, kira-kira momen seperti apa sih yang menunjukkan kalau misalnya ternyata pengawasan itu hal yang serius banget ya yang harus kita lakuin terutama di masa non tahapan. Momen paling serius itu saat proses awal pencalonan, dari mulai para paslon itu melakukan verifikasi bahwa dia akan mengikuti pencalonan itu kan cukup serius juga karena di Bawaslu sendiri harus menilai apakah dia bisa melanjutkan ke proses selanjutnya gitu. Selain itu juga dalam sosial media juga ternyata cukup serius Bawaslu dalam menangani itu karena dilihat bahwa selama proses dari non tahapan sampai tahapan itu perlu banyak yang diawasi oleh kita gitu, dari mulai sosial media, berita maupun di masyarakat seperti itu. Oke, ini karena segmennya agak Gen Z ya gitu ya. Mengawasi di sosial media itu juga jadi satu hal yang penting dilakukan juga ya, dan relate juga buat teman-teman magang kali ini. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, soal gimana sih proses magang ini, kira-kira momen yang paling membekas nih buat teman-teman. Mungkin bisa kayak momen yang menegangkan atau mungkin mengharukan, atau yang kayak mengagetkan, kayak ternyata gini ya gitu, atau mungkin momen-momen lucu yang kalian ingat selama proses magang 4 bulan ya di sini. Iya, 4 bulan.
Mungkin boleh satu-satu dari Mbak Verina lagi deh. Boleh, kalau aku momen yang paling ingat adalah saat kebetulan aku sama Ihsan itu ikut rapat kerja untuk verifikasi untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana di situ ternyata kita dibersamai oleh Wakil Ketua DPD RI yaitu GKR Hemas dan staf ahli yaitu GKR Bendara. Di situ kami cukup berkesan karena dalam proses verifikasi, dalam proses perundingan untuk revisi undang-undang terutama dalam perempuan, partisipasi perempuan itu sangat menarik sih buat aku. Mungkin dari Mas Pisan. Mungkin kalau aku selain dari tadi yang disebutkan Mbak Verina itu juga ada Mbak tentang tafsir hukum sengketa. Itu kan sangat menarik di divisi P3 SPH ya kalau nggak salah, itu kan juga sering mengadakan diskusi tafsir hukum gitu. Beberapa kayak studi kasus sengketa-sengketa yang sebelumnya terjadi di pemilu itu kan dibahas di bareng-bareng. Nah itu tuh sangat menarik dan sangat memberikan aku pengalaman buat memahami oh jalannya pemilu tuh seperti ini dan pelanggarannya tuh banyak sekali gitu. Menarik banget. Mungkin lanjut nih. Oke, kalau dari aku sendiri sih yang momen yang paling menurutku cukup lucu ya Mbak, soalnya 2 minggu yang lalu aku ada di bagian P2H. Itu kita ada konten buat tanya masyarakat, dimana itu tentang logo antara Bawaslu dan juga KPU. Nah di situ banyak banget masyarakat yang masih salah-salah, bahkan malah nggak tahu dua-duanya tuh logo apa. Nah itu masyarakat tuh pada seceplosnya aja. Nah itu benar-benar lucu aja sih Mbak menurut aku. Oke, seru banget ya, ternyata kalian selama 4 bulan ini udah dapat pengalaman teknis gitu seputar mungkin tadi rumusan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, terus juga terkait dengan penyelesaian sengketa, terus juga ini lebih terjun ke masyarakat gitu ya, bertemu dengan masyarakat tentang bagaimana logo-logo dari penyelenggara pemilu gitu ya. Seru banget ya ternyata. Nah mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Hal apa yang mungkin baru teman-teman ketahui tentang proses pengawasan pemilu yang nggak pernah teman-teman bayangin sebelumnya gitu, dan kira-kira kenapa ya masyarakat itu juga perlu tahu tentang hal itu? Oke. Mungkin izin jawab ya Mbak ya terkait dengan apa yang sebenarnya masyarakat kurang tahu itu tentang money politik. Ternyata kalau money politik itu sangat berbahaya loh, gitu loh, tentang ternyata money politik itu akan berdampak ke depannya, itu nggak cuma 5 tahun, 10 tahun, tapi itu bertahun-tahun dan itu berkelanjutan. Maka dari itu memang masyarakat tuh harus perlu paham bahwa money politik itu bahaya banget gitu. Dan dari Bawaslu kan juga melakukan pengawasan ya seperti itu. Nah itu memang upaya Bawaslu ini harus ditingkatkan lagi untuk memahamkan masyarakat tentang bahayanya money politik sih. Mungkin ada yang mau nambahin? Kalau dari aku ternyata dari Bawaslu itu merambah ke dunia digital dan masyarakat juga perlu tahu bahwa ada rentan terkena disinformasi dan hoax gitu, dimana Bawaslu itu menjadi tokoh utama untuk bagaimana mencari cara bagaimana masyarakat itu tidak termakan hoax dan disinformasi gitu di era yang digital yang sangat masif ini gitu. Mungkin aku nambahin bagian Kak Verina yang terkait disinformasi. Nah itu benar banget, aku setuju banget sama apa yang dikatain Kak Verina terkait adanya disinformasi, hoax, dimana sekarang eranya AI Mbak. Itu kan benar-benar ada itu, kita sebagai masyarakat juga harus aware nih, ini apakah AI ini atau enggak, apalagi penggunaannya tuh tidak ada regulasi yang mengatur gitu. Mungkin cukup itu sih. Ya sini jadi pembahasan menarik ya kalau misalnya kita ngobrolin soal digitalisasi gitu ya, karena itu kan nanti juga akan mempengaruhi proses mungkin kampanye, terus juga bagaimana anak muda terutama mungkin mahasiswa atau mungkin pemilih pemula yang baru akan menyoblos pada tahun itu termakan dengan disinformasi dan juga hoax yang ada di berbagai media gitu ya. Nah mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya gitu ya, menurut teman-teman seberapa penting peran masyarakat, terutama mungkin mahasiswa dan Gen Z gitu ya, pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif?
Mungkin selama magang ada yang pernah melihat contoh nyata partisipasi masyarakatnya itu seperti apa yang mungkin udah teman-teman lakuin, atau mungkin ngelihat di masyarakat, oh dia udah mulai ngelakuin nih, teman-teman kalian gitu, mungkin ada nggak? Mungkin aku dulu ya. Kalau menurutku partisipasi masyarakat cukup penting sih, dimana kan staf dari Bawaslu sendiri kan cukup sedikit ya Mbak. Kalau buat ngurusin misal Bawaslu kabupaten, ngurusin sekabupaten kan juga kurang susah gitu. Nah di sini peran masyarakat tuh cukup penting untuk mengawasi jalannya pemilu dari proses pemilihan sampai akhirnya penetapan gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Mungkin ya menambahkan lebih dikit aja ya tentang yang udah disebutkan rekan Raka tadi, bahwa peran masyarakat itu ya sangat penting, terutama juga karena memang pengawas kan tidak bisa ya mengawasi segitu banyak masyarakat gitu. Apalagi sekarang kan tadi juga udah disebutin bahwa sekarang di eranya digital itu kita tuh memerlukan masyarakat juga mengawasi kan. Money politik sekarang tuh nggak cuman secara uang, juga ada lewat melalui digital. Nah maka dari itu masyarakat itu memang berperan penting, apalagi mahasiswa yang harusnya bisa berpikir kritis dan lebih dekat dengan teknologi gitu. Saya mungkin mau nambahin? Kalau dari aku, tadi kan masyarakatnya, dari kita sebagai Gen Z dan mahasiswa tentunya kita harus lebih aware, karena kan kita pemilih pemula yang nantinya malah kita yang akan mengendalikan proses pengawasan ini gitu. Mungkin dari bibit-bibit kita nanti kerja di Bawaslu, di KPU, kalau misalnya kita tidak ada integritas dalam diri kita atau prinsip bahwasanya pengawasan ini tuh perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya dari Bawaslu maupun KPU seperti itu. Oke, nah tapi kalau misalnya kita melihat nih anak-anak muda zaman sekarang kan mungkin masih ada beberapa teman-teman atau anak muda yang dia tuh terkesan cuek gitu terhadap pemilu dan pengawasan. Nah itu kira-kira menurut kalian tuh ada hal apa sih yang seharusnya bisa kita ulik dari pengawasan ini gitu? Mungkin karena memang pemahaman ya Mbak ya terkait dengan politik yang dikiranya tuh kurang menarik, menakutkan dan lain sebagainya. Sebenarnya kita ya harus ada upaya dari kita sendiri juga bahwa politik itu memerlukan peran kita gitu loh untuk menjalankan sebuah demokrasi khususnya di Indonesia ini. Soalnya kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Masa kita akan takut untuk menjalankan yang harus kita jalankan gitu. Iya betul. Karena nantinya juga akan berpengaruh ke kita juga ya gitu. Betul. Proses mengawal demokrasi ini bukan cuma tugas dari Bawaslu, tapi jadi tugas kita semuanya. Gitu. Nah mungkin lanjut lagi nih, kira-kira ada nggak sih cara yang paling realistis menurut teman-teman gitu ya, yang bisa bikin teman-teman mahasiswa atau mungkin Gen Z itu bisa lebih peduli dan juga aware dengan pengawasan pemilu gitu, ada nggak? Mungkin kalau dari aku dulu, kan Gen Z kan deket sama media sosial yang gak bisa nih seharian gak megang HP tuh, aduh gatel gitu ya ibaratnya ya. Iya. Gen Z banget. Nah menurutku Bawaslu KPU itu bisa menggunakan media sosial lebih gencar lagi sih Mbak terkait pemilu ini, pengawasan atau hal-hal lainnya, di mana mungkin bisa menggunakan konten-konten yang lagi hype, lagi tren, bener. Viral. Jadi biar bisa lebih engage gitu. Iya, betul. Cari hook yang relatable sama Gen Z, itu Nah, benar-benar langsung kena itu di Gen Z mesti. Jadi biar dia algoritmanya makin Iya, naik lagi bener. bisa tersebar ke seluruh pemilih pemula. Iya. Betul. Menarik banget ya. Mungkin kita masuk mode agak serius dikit kali ya. Yuk. Nah mungkin setelah Bisa. teman-teman berproses dan mungkin belajar dari program magang di Bawaslu DIY ini, apakah teman-teman nih punya tanggung jawab lebih dalam menjaga demokrasi? Tentu ada, Iya soalnya ekspektasi mungkin ya dari teman-teman kita yang tidak magang di Bawaslu pasti kayak apa sih engagement yang kamu dapat gitu di magang di Bawaslu, dan tentunya jadi tanggung jawab kita mengenalkan lebih jauh Bawaslu lewat kita magang. Kayak ternyata di Bawaslu itu sebenarnya nggak hanya kerjanya mengawasi, tapi juga banyak hal lainnya, dan proses-proses dari non tahapan sampai tahapan itu panjang dan butuh effort gitu, dan kita harus menghargai itu. Dan sebagai tanggung jawab kita tentunya mengenalkan bahwasanya kita untuk bisa lebih teliti dan aware terhadap apa yang kita konsumsi dari informasi-informasi di publik gitu. Yang awalnya tidak tahu jadi tahu tentang proses jalannya pemilu, pengawasan dan lain-lain ya
Nah itu kan tanggung jawab kita lah ya, kayak jadi kita tuh jadi ngapain kalau kita tahu cuman buat sendiri. Betul, dikip sendiri ya Kak. Jadi ya itu tadi, buat kita tuh memang harus menegakkan demokrasi ini bisa lebih baik karena memang kan ini demi kebaikan kita kembali gitu. Dan mungkin juga dengan pendekatan, kan kalau ngobrol sama teman gitu kan lebih agak cair ya Mbak suasananya kalau misal lagi ngomongin tentang oh ternyata pemilu tuh gini-gini loh. Kalau misal sama yang lebih umurnya lebih tua kan mungkin ada sungkan, ada apa, tapi kan kalau pendekatan teman gini kan lebih enjoy gitu. Jadi kayak ngobrol di ruang-ruang kecil, Iya, ngobrol-ngobrol santai, tapi ngomongnya demokrasi. Bener-bener bisa. Nah ini mungkin masuk langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, kayak aksi kecil yang bisa dilakukan dan mungkin bisa dicontoh sama mahasiswa lain tuh kira-kira apa sih menurut teman-teman? Mungkin ini aku ada Yang penting semangat banget. semangat ini. Antusiasnya tunggu ya. Iya. Itu tuh contohnya tuh yang paling tuh ketika kita mendapatkan berita tuh kita harus cross check faktanya dulu gitu, biar nggak langsung nyebarin hoax, disinformasi. Itu kan bahaya banget, khususnya terkait dengan pemilu. Itu kan bisa merusak demokrasi ya Mbak. Kalau kita Itu bisa cek di web cekfakta.com. Iya. Tuh Sobat Bawaslu bisa ikutin tips and trick dari kita ya, harus cek faktanya dulu. Mungkin Mbak Farina ada mau nambahin? Kalau dari aku tentunya kita sebagai lagi-lagi Gen Z untuk lebih menginformasikan bahwasanya seperti yang selain informasi ini tentu juga kita lebih gencar untuk memilih tuh harus lebih bijak dalam memimpin. Terus dalam suara kita tuh penting untuk kemajuan masa depan. Kalau misalnya kita golput, kita nggak memilih, kita itu sama aja kita menjerumuskan negara kita gitu. Lebih kalau misalnya ada yang diyakinkan lah dari pasangan calon yang kita yakini, itu lebih baik dipilih daripada hak suaranya terbuang sia-sia dan disalahgunakan. Aku mau nambahin dikit sih Mbak. Itu juga menurutku masyarakat jangan takut buat lapor kalau lihat kecurangan-kecurangan, pelanggaran gitu. Soalnya bener-bener kalau kalian diem aja tuh, aduh ini kan ini misal pemilihan presiden, kalian melihat ada pelanggaran di sana tapi kalian diem aja dan pihak A itu terpilih. Nah itu kan malah jadinya aduh ini Indonesia mau dibawa kemana. Soalnya hal kecil itu aja mempengaruhi masa depan gitu. kita Iya, gitu ya, bahwa masa depan kita tuh mau seperti apa gitu. Iya, benar. Itu ditentukan dengan seberapa siap kamu dalam memilih. Betul. Oke, menarik banget ya. Ini kita pembahasannya udah semakin serius nih. Gitu. Kita masuk pertanyaan berikutnya gitu ya. Ini aku minta teman-teman jawab jujur gitu. Oke. Apa ini? Mungkin satu hal tentang magang di Bawaslu yang mungkin orang luar tuh nggak tahu gitu ya. Apa nih kira-kira? Kalau dari aku, ternyata di Bawaslu itu aware akan pengetahuan, dimana kan ada konsolidasi demokrasi setiap minggunya, itu 2 minggu sekali, seminggu 2 kali, bahkan bisa 3 kali gitu, dimana di Bawaslu itu kayak memastikan bahwa kita tuh tetap tahu akan secara teori gitu akan kepentingan demokrasi, bagaimana menyelesaikan sengketa, bagaimana mengawasi tahapan-tahapannya seperti apa, dimana itu kan menandakan bahwa Bawaslu ternyata sangat aware terhadap pengetahuan kita terhadap jalan yang dipastikan bahwa kita tetap lurus gitu di jalan yang sama gitu, itu tetap dipastikan sama Bawaslu. Ya mungkin aku juga nambahin dikit ya tentang yang udah disampaikan Mbak Verina tadi. Kan konsolidasi demokrasi ini termasuk program kerja yang di luar tahapan ya Mbak ya, dimana ini tuh pengawasan atau pencegahan ya Mbak untuk masyarakat tuh agar lebih paham tentang pemilu gitu. Jadi ini tuh malah bahwa Bawaslu tuh kerjanya tuh gak cuma di tahapan pemilu, waktu pemilu aja, tapi di luar pemilu tuh juga ada kerja-kerja gitu seperti pengawasan dan pencegahan. Kalau aku asik sih magang di Bawaslu. Asik. Jujur. Soalnya bener-bener kalau dilihat dari, kalau aku udah nyemplung itu awalnya emang agak canggung dan bingung, skeptis Mbak, soalnya bener-bener nggak tahu ini lah
kan pemilu 5 tahun sekali, kita mau Iya. kerja apa, dan ternyata bener-bener kita banyak kegiatan di sini. Banyak kegiatan ya. Jadi intinya teman-teman tuh kayak dilibatkan langsung juga ya. Iya, prosesnya. benar. Iya. Jadi kayak nggak hilang arah karena emang Iya. udah ada konsolidasi demokrasi, Betul. terus tadi juga teman-teman ikut kegiatan-kegiatan diskusi, Iya. terus juga Dan- tanya masyarakat juga Iya. ada gitu ya. Dan juga kita ada itu sharing session. Sharing session Oh, itu juga. iya. Jadi kita sebagai mahasiswa magang tuh kita sharing kepada staff gitu terkait apa sih yang telah kita pelajarin waktu kuliah, dan kita biasanya ngerelasiin sama pemilihan gitu. Itu benar-benar kita merasa dirangkul, bersamai gitu. Ternyata yang ingin tahu tuh gak cuman kita, tapi Iya. dari staf Bawaslunya tuh ternyata pengen ngulik juga, dan antusias gitu. Jadi sama kayak kita. ada hubungan yang saling Betul. saling Chemistry-nya. bermanfaat gitu Iya. ya. Chemistry-nya dapat Dapat banget. Makin dapet nih ya. Oke, mungkin ini kita masuk ke segmen atau mode pertanyaan cepat ya. Mungkin teman-teman bisa Pertanyaan jawab cepat satu-satu. Jawab cepat ya, jangan pakai mikir 1-2 detik aja. Siapa Ada- dulu? Dulu siapa dulu nih, Mbak? Mungkin dari Mas Iksan, Iksan. terus nanti ke Mbak Ferina atau Mas Raka. Siap? Pengawasan pemilu dalam satu kata. Integritas. Oke, Mbak Ferina, jujur kalau jujur. Aku kompleks. Kompleks. Oke. Sangat kompleks ya, Kak. Iya. Itu udah menggambarkan semuanya. Iya. Kompleks. Oke, lanjut nih pertanyaan kedua. Magang di Bawaslu itu capek atau seru? Seru. Oke. Kalau aku capek tapi seru. Oke, nggak bisa milih deh Nggak kayaknya. bisa milih. Oke. Seru-seru, Mbak. Seru. Seru. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Anak muda dan demokrasi. Kira-kira optimis atau pesimis? Harus optimis. Optimis. Tentu aja optimis. Optimis, Mbak. Kita Oke. anak muda sebagai agent of change. Ya, izin Optimis dulu. karena teman-teman yang akan mengawal. Iya, benar. Oke, thank you banget ya teman-teman ya udah ngobrol banyak banget sama teman-teman UTY hari ini Iya. dan ini aku dapat banyak insight banget dari teman-teman dan semoga podcast ini juga bermanfaat bagi teman-teman atau sahabat Bawaslu yang nonton podcast kita hari ini. Nah, sahabat Bawaslu, seru banget kan obrolan kita kali ini. Tunggu kami kembali di podcast-podcast selanjutnya tentunya dengan berbagai macam pembahasan-pembahasan seputar demokrasi dan tentunya dengan berbagai narasumber yang akan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sahabat Bawaslu dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.